Soal nomor 1, pada gambar di bawah ini tentukan jumlah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Jadi caranya seperti ini ya. Kita buat garis menghubungkan B dan E. Ya. Garis yang menghubungkan B dan E. Nah, perhatikan. Kalau ini adalah sudut, misalnya ini saya kasih sudut X ya, yang sudut D, lalu sudut C ini saya kasih Y, ya, lalu ini saya kasih Z. Nah, perhatikan bahwa X tambah Y tambah Z itu 180 derajat. Ya, karena itu merupakan sudut-sudut di dalam segitiga. Nah, tentu saja ini juga Z ini. Ya, sudut yang bertolak belakang. Ya, ini Z juga. Bertolak belakang itu bagaimana? Bertolak belakang seperti huruf X ya, seperti huruf X. Nah, ini bertolak belakang. Ini sama ya. Ini juga sama. Jadi sudut yang ini adalah sudut Z juga. Lalu kalau ini saya misalkan adalah sudut A. Ya, kalau ini saya misalkan adalah sudut A. Lalu ini sudut B. Ya. Maka Z ditambah, ya ini Z ditambah A ditambah B itu juga 180 derajat, karena A, B, dan Z itu sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Nah, kesimpulannya apa dari dua persamaannya ini? Dua persamaan ini. Kesimpulannya adalah A tambah B itu sama dengan X tambah Y. Nah, X tambah Y, X tadi sudut D, Y tadi sudut C. Jadi A tambah B itu sama dengan sudut D ditambah sudut E. Paham ya? Sehingga sekarang kita punya sudut A, sudut B, sudut E, lalu sudut C dan D-nya itu ini A dan B. Jumlah A dan B itu sama dengan jumlah sudut D dan C. Artinya apa? Artinya sudut D dan C ini kita pindah ke sini. Sama. Ya, sama. Nah, dengan kata lain, ya, dengan kata lain, jumlah sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E itu sama dengan jumlah sudut-sudut dalam segitiga, yaitu segitiga A, B, E. Nah, ini semua di sini sudut A, B, C, D, E semua sudah ada di sini. Ya, ini sudut A, ini sudut B, sudut C dan D ini ya, A kecil dan B kecil ini adalah sudut C dan D tadi. Ini, sorry, sudut D dan C ini bukan E ya, salah ya. Ini D dan C. Nah, ini E-nya di sini. Di sini nih E-nya. Sehingga jumlah sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E adalah 180 derajat. Paham ya, anak-anak?
Ya, ya, banyak yang betul ya. Nanti solusi saya kirim. Kalau yang ini tidak saya kirim ya, karena saya ngetiknya di Zoom atau mau diketik di Word ya. Nanti kelamaan enggak? Ini nanti saya upload di YouTube, jadi nanti dilihat aja ya di YouTube. Jadi tidak saya ketik di Word, dilihat aja di YouTube. Baik ya. Banyak yang benar itu ya, jawaban di chat ya. Paham ya? Bisa memahami anak-anak? Ya? Caranya seru berbeda. Ya boleh, cara berbeda boleh ya. Cara berbeda boleh. Nama YouTube-nya Mister Spasi Chris Spasi Olim ya. Ya. Mister Spasi Chris Spasi Olim. Baik. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini penjumlahan bilangan tetapi harus pakai trik. Pakai trik supaya apa? Supaya mudah ya. Supaya mudah. Lihat ya. Ada yang sudah jawab di chat. Ya, baik. Bagus, bagus ya. Ya, baik ya. Caranya begini ya. Kita lihat ini. Kalau 9.999, 9-nya ada 4, saya tambahkan ke sini. Ya. Menjadi apa? Menjadi 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9-nya ada 8. Berarti ini adalah 99.999.999. Lalu untuk yang kedua, yang ini satunya ada 4, 8-nya ada 4, itu ditambah dengan ini. 8-nya ada 4. Ya, ini saya tarik ke sini. Nah, ini ya. Ini juga nih. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9-nya ada 8. Ya. Kemudian yang ini 3366 ini dengan ini 6633. Ada 4 masing-masing ya. Jadi sama ya. 9, 9, 9, 9, 9-nya ada 4. Yang pertama, yang kedua juga ada 4, ada 8. Ya. Lalu saya kasih warna orange ya. Ini 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 dengan 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 9 juga ya. 9-nya ada 8. Nah, bisa dipahami? Oh, ketinggalan 1, Pak. Ketinggalan 1 yang ini. Yang ini 277 ini. Oke. Terima kasih. Jadi diingatkan 9-nya juga ada 8. Nah, kita hitung ya. Berapa banyak 999999999 itu? Kita lihat. Saya pakai warna biru muda ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5, Pak. Ada 5. Oke, berarti kesimpulan saya adalah 9-9-nya tadi yang ada 8 itu ada 4, ada 5 ya, maaf. 5 kali 9, 99.999.999.
8. Jangan lupa ini dibagi 9 ya. Dibagi 9. Atau boleh begini per 9. Boleh ya. Karena ini ada kurungnya ini, ada kurungnya. Ya, artinya ini dihitung dulu semua. Hasilnya ini 5 kali 9 dibagi 9. Nah, ini kan sederhana kan ya. Ini 1, ini 1 dikali 5. Oh ya mudah saja. 5, 5-nya ada 8 ya. Jadi jawabannya adalah 5, 5-nya ada 8. 55.555.555. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bagus ya. Ada yang benar ini. Dari chat saya lihat. 1, 2, 3 ya. 4, 5. Nah, bagus. Jadi kalau ada soal operasi bilangan penjumlahan yang angkanya besar seperti itu, bisa juga mungkin nanti perkalian, pembagian. Carilah cara yang simpel ya. Carilah cara yang simpel. Nah, sekarang nomor 3. Bagaimana cara simpelnya untuk nomor 3? Ada yang tahu? Ada yang tahu nomor 3? Boleh tulis di chat ya. Oke. Boleh tulis di chat. Ya. Silahkan, saya tunggu ya. Ya, satu anak ya menjawab di chat. Oke. Satu anak menjawab. Anak lain bagaimana? Ya, coba ya. Coba kita lihat ini. Baik, ada yang menjawab 2 anak ya. Jadi caranya begini ya. Coba kita lihat bagian bawah atau penyebutnya ya. Bagian atas disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Kita lihat penyebutnya ya. Di sini ada 7, lalu 14, lalu 28. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Berarti 3 pecahan ini bisa kita jumlahkan karena 7 dan 14 itu faktor dari 28. Jadi kita bisa jumlahkan 3 ini dulu. Menjadi per 28. Ya. 1/7 itu 4 per 28. 1/14 itu 2 per 28. 1/28 ya, 1 per 28. 4 tambah 2 tambah 1, 7. 7 per 28, 1/4. Oh, ini 1/4. Ya. Kemudian ini juga kita jumlahkan ya. Ini sepertinya bisa dibagi
3 ya, 31 ya. 31 ini bisa ya. Bisa enggak ini 31 kali 2, 31 kali 4, 31 kali 8 ya. Ini kali 16. Oh, bisa nih. Bisa nih. Bisa ya. Bisa ya. Ini bisa per 496. Bisa ya. Coba 496. 1 per 31. 496 dibagi 31. 16 ya. 16. Nah, ya. 496 dibagi 62. 8 ya, 8. 496 dibagi 124. 4 ya. 4. 496 dibagi 248. 2. Ya. Terakhir adalah 496 tambah dibagi 496 jadi 1 ya. Jadi ini berapa ini? 16 tambah 4, 20. 8 tambah 2, 10, 31. Oh, 31. Tadi 496 bisa dibagi 31 ya, yaitu 16. Jadi 1 per 16 ini. 1 per 16. Nah, dijumlah. Ya, jadikan per 16, ini 4 per 16, 1 5 per 16. Paham? Kalau yang paham bisa menulis di chat. Ya, baik, ini ada yang benar, ya. Ya, benar ya. 5 per 16. Bagus, bagus. Paham ya? Paham ya? Bagus, bagus, bagus ya. Ini di chat banyak yang benar ya. Baik, baik. Baik ya. Jadi tidak selalu semua penyebutnya harus disamakan. Ya, tidak selalu, apalagi ini banyak ya. Oh, ini disamakan semua misalnya begitu. Jangan ya, sedikit-sedikit aja. Oh, ini bisa dibagi 7 semua nih. Ya udah ini dulu. Oh, ini bisa dibagi 31. Oh, ini juga, ini juga, ini juga. Oh, bisa semua. Nah, digabung ya. Ada kemungkinan nanti soalnya dijumlahin misalnya ini 3 pecahan, lalu ini 4 pecahan. Yang terakhir sendirian, bisa saja seperti itu ya. Bisa. Jadi dilihat lebih cepat mana, lebih menguntungkan mana dalam menyelesaikan operasi bilangan pecahan. Baik, kita ke nomor 4. Silahkan menjawab kalau ada yang sudah ketemu. What is the value of P plus Q plus R plus S plus T plus U plus V plus W plus X plus Y in the diagram below? Tentukan jumlah P tambah Q tambah R tambah S tambah T tambah U tambah V tambah W tambah X tambah Y. Berarti semua ini ya. Semua ini ya. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ya. Nah, kalau ini kita perlu yang namanya teori jumlah sudut dalam suatu bidang datar. Jumlah sudut dalam suatu bidang datar. Jadi teori yang pertama yang harus dikuasai adalah
Ya. Untuk menjawab ini ya, teori 1 atau kita sebut konsep aja ya. Konsep 1 yang harus dikuasai adalah jumlah sudut dalam segi N. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya ya. Jumlah sudut dalam segi N sama dengan ya N dikurang 2 kali 180 derajat ya, kali 180 derajat. Ya, jadi kalau segi 4 ya jumlahnya sudut dalamnya 4 dikurangi 2 kali 180 derajat. Ya. Nah, ini ada segi 5, di sini ada segi 5. 1 2 3 4 5 ya. Segi 5 ya. Siapa yang sudah tahu rumus ini? Coba boleh tulis di chat. Secara privat boleh. Siapa yang sudah tahu konsep ini? Oke, baik. Baik, sudah tahu ya. Lalu konsep yang kedua adalah, jadi saya nulis konsepnya dulu ya, yang harus dikuasai. Konsep yang kedua nanti kita akan pakai satu persatu. Konsep 2 adalah jumlah sudut satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, ya, 360 derajat. Ya. Jadi nanti ini ada ini. Ini kan satu putaran nih. Ya kan? Itu 360 derajat nih. Satu putaran. Ya, satu putaran. Jadi kalau ini diteruskan begini, nah, satu putaran ini 360 nih nanti ya. Ya, 360. Yang berikutnya, yang ketiga adalah konsep yang harus dikuasai atau diketahui untuk ini adalah sudut bertolak belakang besarnya sama. Mana yang bertolak belakang? Ini P dengan Y, ya kan? X dengan W, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi, kita coba terapkan ya. Coba kita lihat dulu. Jumlah sudut dalam segi N. Di sini ada segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pakai ini ya. N-2 kali 180. 5 kurang 2. Segi N-2 kali 180. Kalau segi 5 min 2 kali 180 derajat. 5 kurangi 2, 3. 3 kali 180 derajat adalah 540 derajat. Jadi jumlah sudut di dalam segi 5 ini adalah ya, jadi yang ini itu jumlahnya 540 derajat. Ya. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat begini. Ya. Saya hapus dulu.
Dan kita lihat ini ya. Ini ada sudut satu putaran. Ya. Sudut satu putaran nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudut satu putaran. Itu tadi berapa? 360 derajat. Ada berapa? Ada 5. Berarti totalnya adalah 5 kali 360 derajat. Berapa? 1800 derajat ini. Ini totalnya 1800 derajat. Paham ya? Nah, perhatikan bahwa yang dicari itu adalah yang ini. P, ya, saya kasih warna ini. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nah ini. Jadi nanti 1800 derajat dikurangi yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai ini. Ya. Saya kasih warna hijau ini. Nah, ini yang tidak terpakai. Ini ya. Nah, ini tidak terpakai ini. Yaitu sudut di dalam segi 5 dan sudut yang bertolak belakang dengan sudut itu. Jadi yang tidak terpakai ada 540 derajat yang di dalam, yang di luar ini juga besarnya sama. Kalau dijumlah juga 540 derajat. Sebab apa? Sebab begini ya. Sebab sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Begitu ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Sehingga yang tidak terpakai itu yang di dalam 540 derajat, di dalam segi 5 ini. Yang di luar yaitu ini, itu 540 derajat juga. Sehingga P tambah Q tambah R tambah S tambah T tambah U tambah V tambah W tambah X tambah Y sama dengan 1800 derajat dikurangi 540 derajat dikurangi lagi 540 derajat. Yaitu 720 derajat. Ya. Jadi untuk soal ini kalian butuh konsep 1, ya, total sudut dalam segi 5. Konsep 2, satu putaran itu 360, ada 5 kali 5 1800. Konsep 3, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Ini sama. Sehingga nanti menguranginya adalah 540 yang di dalam, 540 yang bertolak belakang yang di luar. 1800 dikurangi 540 derajat dikurangi lagi 540 derajat, hasilnya 720 derajat. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 720 derajat. Paham ya? Ya, bagus-bagus ya. Ini banyak yang benar ini ya. Dari chat yang masuk ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Karena setelah ini mungkin akan lebih sulit nih. Lebih sulit ini. 1 sampai 4 nggak ada pertanyaan ya. Nomor 5. Gambar di samping adalah persegi ABCD dengan AB 11 cm. Ya. Gambar di samping adalah persegi ABCD dengan AB 11 cm. Ya, berarti ini kita bisa kasih, sebentar saya tutup ini dulu. Ya, berarti kita bisa kasih ini 11 kurangi 4 7 kurangi 1 8. Jadi ini 8 ya.
bukan ya, sorry, 11 kurangi 4, 7, kurangi 1, 6 ya, kurangi 1, 6. Kemudian 11 kurangi 1, 10, kurangi 1, 8. Jadi ini 8. Kemudian 11 kurangi 3 kurangi 2, 6 ya. 11 kurangi 5, 6. Lalu yang atas itu 11 dikurangi 7, yaitu 4. Nah, ini 4 ya. Nah, sekarang kita bisa mencari luas daerah yang diarsir. Petunjuknya ini, gunakan rumus luas trapesium untuk menentukan luas daerah putih yang bukan persegi. Mana sih yang persegi dulu kita cari? Mana sih yang persegi ini? Paling bawah ini di A ini, kiri ini, kiri bawah ini. Nah, ya kan? Nah, ini persegi. Nah, yang lainnya ada yang trapesium ini juga persegi nih ya. Ini juga persegi nih. Jadi yang persegi ternyata nggak cuma satu, tapi juga yang di ujung-ujung sini ya. Ya, di setiap sudut persegi besar ini persegi, ini juga persegi. Oh, berarti ini mudah ini ya. Mudah ini. Jadi kita cari aja ya luas persegi-persegi ini. Baik, kita coba. Ini luasnya adalah 1 ya. 1 kali 1. 1 kali 1, 1 di sini ya. Lalu 2 kali 2, 4 di sini. Kanan bawah, ini 4 luasnya ya. Atas kanan 3 kali 3, 9 ya. Lalu 4 kali 4, 16. Nah, kalau sudah ketemu luas perseginya, sekarang kita mencari luas trapesiumnya. Trapesium yang ini dulu ya. Yang ini ya. Trapesium yang ini, ingat trapesium rumusnya apa? Jumlah sisi sejajar, ini 4 ya. 1, 4, 1 tambah 4, kali tinggi ya, tingginya 6, per 2. 5 kali 6, 30, per 2, 15. Oh, 15. Ini 15 ya. 15 ini. Jawabannya ini 15. Luas ini ya. Luas ini 15. Lalu yang atas ini 4 tambah 3 ya, 4 tambah 3 jumlah sisi sejajar kali tingginya 4 per 2 ya, jumlah sisi sejajar 4 tambah 3 kali tingginya ini 4 per 2 ya, 7 kali 4 28 atau 7 kali 2 14. Oh, 14 ya. Kita tulis ya di situ 14. Nah, ternyata ini mudah ya ternyata. Dari bentuknya kelihatannya sulit tapi ternyata mudah karena kita tinggal cari yang luar saja yang putih-putih itu lalu kita kurangkan nanti dari persegi yang paling besar ya. Lalu yang ini sisi sejajarnya adalah yang ini ya. Sisi sejajarnya adalah 2 tambah 3. Tingginya 6. 2 tambah 3 kali 6 per 2.
5 kali 6 bagi 2, 15. Oh, luasnya juga 15 yang itu ya. Yang itu juga 15. Kita tulis 15. Nah, tinggal satu yang paling bawah, yang kecil ini. Nah, luasnya berapa ini? Jumlah sisi sejajar, ini sisi sejajarnya ini ya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2, 1, 2. Ya, 1 tambah 2 kali tingginya 8, ini tingginya ya 8 per 2. 3 kali 8, 3 kali 4 ya, 12. Oh, luasnya 12. Jadi yang kecil itu luasnya adalah 12. Ya. Ini 12. Nah, berarti luas arsir adalah luas semua persegi, bukan semua persegi, luas satu persegi besar ya. Luas satu persegi besar berapa kali berapa? 11 kali 11 dikurangi, mulai dari yang perseginya ya, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16, ini saya kurung ya, dikurangi lalu dikurung di sebelah, dikurangi lagi, jadi kurangi 1, 4, 9, 16, dikurangi lagi yang trapesium 15, 14, 15, 12. Nah, ya kan? 11 kali 11 121. 14, 9, 16 itu berapa itu? 20 tambah 10 30. 15, 14, 15, 12. 15, 15, 30. 14, 12, 26. 56 ya. Nah, berapa ini? 121 dikurangi 86 ya. 121 kurangi 86, 35. Nah, ini jawabannya 35 cm persegi ya. 35. Bisa dipahami? Ada yang menjawab nih di chat. Ya, benar ya. Ada 3 anak, 4 anak nih yang menjawab. Dan benar semua ya. Benar semua. Bagus, bisa dipahami anak-anak? Saya review sebentar. Jadi soal ini langkah pertamanya itu bukan menghitung luas, tapi menghitung sisi ini yang belum diketahui ini. Kita tetap harus tahu ini. Ya, 11 dikurangi 4 kurangi 1. 11 kurangi 1 kurangi 2. Ini harus ditulis dulu, diberitahu dulu. Ditunjukkan dulu ini, ya. Sebab nanti ini menjadi tinggi dari trapesium, ya. Nah, setelah itu tinggal ngitung luasnya, ngitung luas persegi, ngitung luas trapesium, lalu luas yang paling besar persegi ABCD dikurangi yang putih itu ya. Baik, ada pertanyaan di sini? Sampai nomor 5 ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Baik, baik. Pertanyaan boleh bersuara, boleh lewat chat ya. Boleh bersuara, boleh lewat chat. Ya. Baik. Kita lanjutkan nomor 6. Ada yang bisa nomor 6? Nah, ini ada yang sudah menjawab di chat nih. Ya. Baik, saya akan kasih teori gini ya. Jadi ada teori, saya pernah ajarkan ya, begini teorinya. Kalau kita punya segitiga, coba ini perhatikan. Segitiga, ya ini ada segitiga. Lalu dari titik sudutnya kita buat garis, ya. Saya buat dulu segitiga.
Kemudian ini ya, misalnya ini seperti ini. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini kalau ini kita sebut segitiga 1, segitiga 2, maka kalau ini A, ini B, maka luas 1 banding luas 2 itu sama dengan A banding B. Ya. Jadi misalnya ini adalah 3, ini 2 ya. Maka luas 1 banding luas 2 itu sama dengan 3 banding 2. Ya. Mungkin ini 3N, 2N gitu ya. Sama ya. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Kalau kita punya segitiga, kemudian di dalam segitiga itu ada garis ya, satu saja garis begini. Ya. Misalnya ini segitiga, saya kasih aja ini A, B, C ya. Ini D, E. Nah, luas segitiga ADE itu sama dengan, perhatikan, AE per AC kali AD per AB kali luas ABC, luas semuanya ya, kali luas ABC ini. Jadi seperti itu ya. Asalnya dari tadi, teori tadi, asalnya begini. Ya, nanti kalau saya buat garis bantu begini dari C ke D. Nah, dari C ke D atau dari B aja ya, biar sama dengan rumusnya, karena rumusnya AE per AC dulu ya. Dari B ke E, maka luas ABE, luas ABE itu sama dengan AE per AC kali luas ABC. Ya, kali luas ABC ya. Jadi luas yang ini ABE itu AE per AC kali luas ABC. Nah, kalau ABE sudah tahu, kemudian kita hitung luas ADE. Luas ADE itu ya, jadi nanti luas ADE, segitiga ADE itu sama dengan AD per AB kali luas ini ABE. ABE. Nah, sehingga kalau digabung secara langsung mencari luas ADE dibandingkan dengan luas ABC ya seperti ini. Kalau mau langsung AE per AC kali AD per AB kali luas ABC. Lagi ya, ini kalau ada segitiga seperti ini misalnya ya. Lagi misalnya ada segitiga begini. Nah, jadi misalnya ini 5, ini 2 misalnya ya, ini 3, ini 4 misalnya ya, atau bentar saya kasih angka biar tidak membingungkan. Misalnya ini 7, ini 2 ya, kemudian ini 4, ini 6 misalnya ya.
Jadi ini segitiga ABC. Nah, ini segitiga arsir, misalnya yang diarsir ini ya. Nah, luas segitiga arsiran atau segitiga yang diarsir itu sama dengan 7 per 7 tambah 2, 9 kali 4 per 4 tambah 6, 10 kali luas ABC, kali luas semuanya ini. Nah, gitu ya. Kalau mau mulai dari 4 dulu ya boleh. Mulai dari sini dulu boleh. 4 per 10 kali 7 per 9 kali luas segitiga ABC. Nah, itu adalah rumus yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 6. Jadi, kita mencari saja luas yang yang putih ini, yang tidak diarsir. Pakai tadi ya, pakai rumus apa? Yang melengkung-melengkung tadi. Jadi di sini kita tulis ya AX banding AB. Nah, kita lihat dulu AX banding AB. 1/4. Kita buat lengkungan saja begini. AX 1. Ini bukan ukuran sebenarnya ya, ini adalah perbandingannya. AB 4. Terus BY BC 1/4. Oh, berarti kalau ini 1/4, ini 3. Nah, ya kan? Sekali lagi ini bukan ukuran sesungguhnya, ini adalah perbandingannya. Lalu apa? AX, AB sudah ya, ini CZ CA. CZ 1, CA 4. Nah, silahkan dikerjakan ya dengan cara tadi. Cari dulu yang putih, lalu nanti yang diarsir ini diketahui. Ya, coba dicari dulu, saya beri waktu mengerjakan ya. Silahkan, 3 menit cukup ini selesai. Saya minta izin ke toilet sebentar.
Baik, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Ya, baik. Ada yang jawab 5:8, ada yang menjawab 2:3, ada yang menjawab 12:8 ya. Baik. Coba kita terapkan ya rumus tadi untuk menghitung ini ya. Untuk menghitung ini. Jadi untuk menghitung ini adalah luas ini. Luas yang saya kasih tanda panah itu adalah 1/4 ya. 1/4 kali ini. Ini berapa? 3 ya. 3/4. Kenapa 3? Sebab ini 1, ini 4. Sehingga ini 3 ya. Jadi ini 3. 3/4 ya. Kali luas total ya. Saya kasih LT aja ya, luas total. Luas segitiga yang paling besar. Berarti berapa ini? 1/4 kali 3/4. 3/16 kali luas total. Oh ini 3/16 kali luas total. Ya. Lalu yang ini berapa ini? Yang ini. Nah, ini ya. Dari sini 1/4 sepertinya sama ini. Kali ini 3/4 kali luas total. Ya. 1/4 kali 3/4. Oh, 3/16. 3/16 kali luas total. Kalau yang putih ini tadi 3/16, ini 3/16, maka kalau dijumlah 3/16 tambah 3/16 adalah 6/16. Disederhanakan 3/8. Oh, putih yang ini ya. Tambah putih yang ini itu 6/16 atau 3/8. Kalau yang putih di total 3/8, maka yang diarsir ini adalah 1 dikurangi 3/8 sama dengan 5/8 ya. Dibandingkan luas total ya, itu 5/8. Jadi jawabannya adalah 5/8 bagian. Jadi kita mencari yang putih ini dulu tadi ya. Sekali lagi dengan cepat ya, ini 1, ini 4, ini 3, ini 4, ini 1, ini 3, ini 4 ya. Ini 1. Jadi yang putih ini 1/4 kali 3/4 kali luas total 3/16. Lalu yang ini juga ya, yang ini 1/4 kali 3/4 kali luas total 3/16. Oh, ini kalau dijumlah 6/16 ya, kalau dijumlah 3/8. Oh, berarti ini 5/8. Itu ya. Ada yang betul itu jawabannya di chat? Ya, bagus ya. Betul ya. 2 anak yang betul ya. Baik. Sekarang nomor 7.
Diketahui ABCDE adalah bangun segi 5 beraturan. Ya, segi 5 beraturan. Bahasa Inggrisnya reguler pentagon ya, reguler pentagon. Sama sisi dan tentu saja sudutnya juga sama. Titik F terletak di dalam segi 5, BCF itu sama sisi. Maka ukuran sudut FAB. Boleh menjawab di chat, silahkan. Ya, ada yang sudah menjawab satu. Saya tunggu sambil saya siapkan papan tulisnya untuk saya membuat coret-coretnya ya. Baik. Jadi yang di dalam itu, segitiga yang di dalam itu adalah sama sisi. Jadi saya boleh kasih begini. Nah, sama sisi ya. Dan segi 5-nya beraturan. Segi 5 beraturan tuh sisinya sama panjang juga. Sisinya sama panjang semua. Dan tentu saja sudutnya juga sama besar. Sudutnya sama besar ini. Ya, sudutnya sama besar. Nah, kalau segi 5 beraturan itu sudutnya sama besar, maka kita bisa mencari berapa sih sudut masing-masingnya itu. Tadi kan jumlah sudut totalnya N-2, 5 kurangi 2 kali 180 derajat ya. 3 kali 180 derajat. 540 derajat. Nah, 540 derajat ini dibagi 5. Dibagi 5 ya. 540 derajat dibagi 5. Ya, dibagi 5. Berapa? 108 derajat. Oh, ternyata masing-masing ini 108 derajat. Ya, 108 derajat. Paham ya? Nah, kita lihat ya. 108 derajat untuk setiap sudut ini saya kasih aja ya. Ini 108 derajat. Ini juga ini juga. Ini aja ya, yang di sini aja ya. 108. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Artinya sudut di dalam segitiga ini adalah 60 derajat. Berarti kalau itu 60 derajat, ini adalah 108 dikurangi 60. 48 ya, 48 derajat yang ini. Yang ini ya, 48 derajat. Lalu perhatikan bahwa segitiga yang hijau ini itu sama kaki. Ya, sama kaki. Tuh, kok tahu Pak sama kaki ini? Perhatikan bahwa segitiga CBF ini sama sisi. Jadi BF dan CB ini sama. Lalu segi 5 ini juga segi 5 beraturan artinya sama, sisinya sama juga. Artinya CB dan AB juga sama. Kalau FB dan CB sama, CB dan AB sama, maka FB dan AB sama. FB dan AB sama ya. Sehingga sudut
FAB, yaitu ini, FAB, itu sama dengan sudut BFA. Sama ini. Ya. Jadi sudut FAB adalah 180 derajat dikurangi 48 derajat. Ini ya, tadi 48 derajat, yang ini 108 kurangi 60 dibagi 2 ya, karena ada 2 sudut yang sama. 180 dikurangi 48 itu 132 ya, dibagi 2 66 derajat. Jadi jawabannya berapa? 66 derajat. Coba saya lihat di chat ya, ini banyak sekali yang jawab. Ya benar, ya bagus ya. Ini ada satu anak jawab. Ya, ada yang jawab 44, masih salah. Ada yang jawab 72, masih salah. Ada yang jawab 46, masih salah. Tapi cukup banyak juga yang menjawab 66. Ya. Baik, jadi idenya adalah mencari sudut totalnya dulu. Ya, N-2, 5 kurangi 2 kali, ya, N-2 itu N-nya 5 ya, sisinya 5. 5 kali 2 kali 180 derajat dibagi 5, ketemu masing-masing ini 108, lalu ini 108, 108 dikurangi 60 karena ini sama sisi, segitiga sama sisi. Di sini dapat 48. Terus karena ini sama kaki, 180 derajat kurangi 48 derajat per 2. Hasilnya 66 derajat. Ya, paham ya? Ya, yang paham boleh tulis di chat. Ya, terima kasih. Yang paham boleh tulis di chat, atau yang tidak paham, ya silahkan, saya tunggu di bagian mana. Ya, paham ya? Di bagian mana? Baik, ya, ini banyak yang sudah nulis paham ya. Baik. Sekarang kita lihat nomor 8. Tentukan banyaknya bilangan asli di antara 1 dan 200 yang mempunyai tepat 3 faktor. Artinya banyaknya faktor itu 3. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Coba saya ingin tahu ada berapa yang menjawab ini. Satu anak sudah menjawab. Ya, silakan yang mau menjawab lagi. Jadi bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Terlebih dari 0 ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Itu bilangan asli atau bulat positif. Kemudian bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor. Nah, itu disebut bilangan prima. Nah, kalau 2 faktor saja, itu bilangan prima. 2 faktor itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Ya, contoh ya, 7 ya toh. 1 dan 7 faktornya ya.
faktornya 1 dan 7. Lalu misalnya 29 ya. Faktornya 1 dan 29. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, tapi yang mempunyai tepat 3 faktor. Jadi pertanyaannya adalah bilangan yang mempunyai tepat 3 faktor itu ada berapa? Itu ada berapa? Tentu saja sesuai soal itu dari 1 sampai 200. Nah, kita perlu tahu kalau yang mempunyai tepat 2 faktor disebut prima. Nah, kalau yang mempunyai tepat 3 faktor itu apa? Ya. Tidak ada namanya tapi ada ciri-cirinya. Setahu saya saya belum pernah menemukan yang mempunyai 3 faktor itu ada namanya. Mungkin ada, tapi mungkin saya belum baca atau belum tahu. Ya, jarang dibahas ya mengenai nama ini. Tetapi yang jelas bilangan asli yang mempunyai tepat 3 faktor adalah kuadrat. Nah, saya kasih tanda kutip sama huruf besar, adalah kuadrat dari bilangan prima. Nah, kuadrat dari bilangan prima maksudnya apa? Maksudnya begini, kita ambil contoh saja lah paling gampang. 7 kuadrat. 7 kuadrat ya. Contoh 7 kuadrat. 7 saya kasih kuadrat. Nah, gitu ya. Di Zoom ini nggak bisa nulis kuadrat ya. 7 kuadrat nih ya. 7 kuadrat sama dengan 49, ya kan? Nah, faktor-faktor dari 49 apa? Faktor-faktor dari 49 adalah 1, 7, dan 49. Ada 3 kan? Nah, benar kan? Ada 3 kan? Ya. 7 kuadrat itu 49. Nah, ada lagi ya. Ambil contoh lagi lah ya. Di sini misalnya 11 kuadrat. Ya, misalnya 11 kuadrat. 121. 11 kan prima ya. Apa ini? Faktornya adalah 1, 11, 121. Jadi bilangan prima yang dikuadratkan hasilnya itu pasti mempunyai faktor yang banyaknya adalah 3. Ya. Nah, sekarang dengan konsep ini, pengertian ini, silahkan dijawab untuk soal ini. Tentukan banyaknya bilangan asli di antara 1 dan 200 yang mempunyai tepat 3 faktor. Yuk, saya tunggu. Ya, baik. Sudah ada yang menjawab nih. Ya. 1 sampai 200 yang merupakan kuadrat dari bilangan prima. Coba saya tunggu 2 anak lagi menjawab, baru saya bahas ya. Sambil saya memikirkan jawabannya.
Belum ada? Udah kok. Jadi yang mempunyai tepat 3 faktor itu adalah kuadrat dari bilangan prima. Ya. Atau bilangan prima dikuadratkan. Nah, hasil dari pengkuadratan itu adalah sebuah bilangan yang banyaknya faktor adalah 3. Ya, ada 2 anak lagi yang menjawab. Oke, ya, saya bahas. Jadi ini saya tutup dulu. Jadi kita data aja ya, bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, itu ya. Kemudian kita kuadratkan, ini 4, 9. Oh, ini pasti kurang dari 200. Jadi ini kuadratkan 169. Ini masih kurang dari 200 nih. 169 kan kurang dari 200. 17, 289. 17 kuadrat. Oh, 289 itu lebih dari 200. Berarti ini enggak ikut ini. Ini enggak termasuk. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu saja ini adalah 5 kuadrat, 7 kuadrat, 11 kuadrat, sampai 13 kuadrat. Jadi jawabannya 6. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba saya variasi ya. Saya variasi. Silahkan menjawab. Tentukan banyaknya, ya, tentukan banyaknya bilangan tiga angka yang mempunyai tepat 3 faktor. Tentukan banyaknya bilangan 3 angka yang mempunyai tepat 3 faktor. Silahkan dipikirkan. Ya, ya tadi banyak yang betul ya. Yang menjawab di chat betul semua tadi jawabannya 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak ya. Sekarang soalnya saya variasi. Tentukan banyaknya bilangan 3 angka yang mempunyai tepat 3 faktor. Nah, silahkan dipikirkan. Kalau sudah ketemu tulis di chat ya.
Ya, baik, sudah ada 3 anak yang menjawab, 4 anak, 3 anak ya. Baik, kita mulai dari mendata bilangan prima tadi ya. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kita perhatikan kalau 7 ini kita kuadratkan, itu hasilnya 49. Masih 2 angka ini. Ya, 2 angka. Jadi ini enggak ikut 2, 3, 5, 7 itu enggak ikut. Jadi kita mulainya adalah dari 11 pangkat 2 atau 11 kuadrat. 121. 3 angka kan? Ya, ini 3 angka. Lalu 13 nggak usah dihitung, 17 nggak usah dihitung, 19 nggak usah dihitung, 23 nggak usah dihitung, karena kita tahu 30 kuadrat aja masih 3 angka. Jadi pasti ini juga 3 angka. Ya. Lalu 29 kuadrat, nggak usah dihitung, 31 kuadrat, nah ini dihitung. Sebab apakah dia sudah lebih dari 1000 atau belum. Nah ini 961. Lalu kita tahu bahwa 32 kuadrat itu 1024. Sudah 4 angka ini. Jadi di atas 32 atau lebih dari 32 pasti 4 angka. Jadi kita berhenti di 31 kuadrat. Jadi ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilangan. Ya. 7 bilangan 3 angka yang mempunyai tepat 3 faktor. Kok tahu ya? Karena bilangan yang mempunyai tepat 3 faktor adalah bilangan prima yang dikuadratkan atau kuadrat dari bilangan prima. Hasil dari bilangan prima yang dikuadratkan. Itu mempunyai 3 faktor ya. Bisa dipahami ya? Baik, itu benar semua yang menjawab lewat chat ya. Ada 5 anak dan benar semua. Baik, kita lihat nomor 9. ABC adalah segitiga siku-siku di A. Jika ukuran sudut B sama dengan 2 kali sudut C dan BC sama dengan 12, maka luas segitiga ABC sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Nah, kita lihat di sini, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di A. Siku-sikunya di A ya. Siku-sikunya di A. Nah, ini siku-siku ya. Sambil jawab boleh ya, sambil jawab boleh. Sambil jawab boleh, silahkan. Nah, perhatikan bahwa sudut B tambah sudut C, tentu saja di sini sudut C tambah sudut B itu 90 derajat ya. Sebab apa? Jumlah sudutnya kan 180. Ini sudah 90, 180 kurangi 90, 90 derajat. Jadi sudut B tambah sudut C 90 derajat. Padahal sudut B itu 2 kali sudut C. Oh, berarti sudut B-nya 60, sudut C-nya 30 derajat. Oh ya, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Nah,
kita punya teori yang sudah sering saya ajarkan yang namanya segitiga istimewa. Kalau ada segitiga siku-siku, sudutnya 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat, sisi paling pendek perbandingannya 1, paling panjang 2, sisi yang di antara panjang dan pendek itu akar 3. Jadi cara mengingatnya paling pendek 1, paling panjang 2, lalu yang tengah itu akar 3. Nah, ini kan seperti persegi panjang ya. Ya, kalau ini 60, ini juga pasti 60, 60 ini sama sisi, berarti ini 1 juga. Nah, persegi panjang itu berpotongan ya, diagonalnya berpotongan tepat di tengah-tengah. Jadi ini juga 1. Sehingga kalau ini 1, ini 2. Gitu ya pembuktiannya. Sehingga ketika kita diberitahu ini 12, tentu saja AB adalah 6. Separuhnya ya, perbandingannya 2 banding 1. Ini juga 2 banding 1. Lalu ke sini 1 menjadi akar 3, dikali akar 3, berarti ini 6 kali akar 3. 6 akar 3. Sehingga luasnya adalah, luas segitiga ABC adalah setengah kali alas 6 kali tinggi 6 akar 3. 6 kali 6, 36 bagi 2, 18, masih ada akar 3-nya. 18 akar 3. Bisa dipahami? Yang menjawab di chat benar ya? 4 anak nih menjawab di chat benar. Bisa dipahami ya? Ini sudah sering di awal-awal dulu belajar, kita belajar tentang segitiga ya. Paham ya? Bagus. Nomor 10 ya. Nomor 10, perhatikan gambar di bawah ini. Jika A, B, C, D adalah pusat-pusat lingkaran dan AB 2 per pi cm, keliling susunan bangun tersebut. Nah, kelilingnya tentu saja ini ya. Kelilingnya adalah ini. Nah, yang luar ini ya. Yang dalam tentu tidak ya. Ini hanya garis bantu saja. Jadi kelilingnya adalah 3/4 lingkaran. Ini kan kecil, ini kan 1/4 nih. Maka ini 3/4 lingkaran ya. Kelilingnya sama dengan 4, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3/4 keliling lingkaran. Ya. Jadi kelilingnya adalah 4 kali 3/4 keliling lingkaran. Nah, AB itu 2 per pi. AB yang mana ini? AB itu 2 per pi. Berarti jari-jarinya 2 per pi dibagi 2 atau dikali setengah. 2-nya dicoret, hasilnya 1/pi. Oh, R-nya 1/pi. Jari-jarinya 1/pi ya. Jadi jari-jari ini 1/pi. Nah, kita tulis 4 kali 3/4 kali rumus keliling lingkaran adalah 2 pi R. 2 kali pi kali R. R-nya 1/pi. Jadi ini saya ganti ya. R-nya ini saya ganti 1/pi. 1/pi. Oh, bisa dicoret nih ya pi-nya. 2. 4-nya dicoret. Oh, hasilnya 6. Ya, hasilnya 6. Yang menjawab? Ya, 3 anak menjawab dan benar semua. Ya, ini masih mudah ya. Soalnya masih mudah. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan.
nomor berikutnya. 11. Segitiga T mempunyai ukuran panjang sisi 6 cm, 5 cm, dan 5 cm. Segitiga U mempunyai ukuran panjang sisi-sisi 8 cm, 5 cm, dan 5 cm. Tentukan perbandingan luas segitiga T dan segitiga U. Nah, saya beri kesempatan yuk nulis di chat. Jawabannya apa? Baik, ada yang menjawab ya 5 anak, 3 jawaban sama, dan 2 jawaban lainnya juga sama. Jadi ada 2 macam jawaban. Yang satu 3 anak, yang satu 2 anak. Kita lihat ya solusinya. 6, 5, 5 itu segitiga sama kaki. Ya, sisi yang sama adalah 5, 5, 6. Ya, ini segitiga T ya. Ini segitiga T. Ya. Ini 5, ini 5, ini 6. Nah, kalau kita tarik garis tingginya, ya, tarik garis tinggi, ini siku-siku, maka ini adalah 3, 3. Karena kalau segitiga itu sama kaki, garis tingginya itu tepat di tengah-tengah sisi di depan itu ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Enggak bisa ya. Oke, enggak apa-apa begini ya. Nah, dengan Pitagoras kita tahu ya, triple Pitagoras 3, 4, 5. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Kalau dijumlahkan sama. 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi tingginya ini adalah 4. Nah, ya. Sehingga luasnya adalah, jadi luas segitiga T adalah 4 kali 6 per 2. 12. Sekarang kita lihat segitiga yang kedua. Sisinya 8, 5, 5. 5, 5, 8. Kira-kira begini ya. Jadi ini sama sisi. Sama kaki ya. Lalu 8. Nah, kalau dari titik sudut yang atas itu kita buat garis tinggi, ini juga sama ya. Ya ini siku-siku, ini juga sama ini. Tepat di tengah-tengah karena dia sama sisi, sama kaki ya. Nah, ini triple Pitagoras lagi 5, 4, ini 3 ya. Jadi sekarang ini tingginya 3, jadi luas U, ini U ya. Luas U setengah kali alasnya 8 kali tingginya 3.
3. 8 kali 3, 12. Sorry, 8 kali 3, 24. Dibagi 2, 12. Sama, luasnya sama. Jadi perbandingan luasnya 1 banding 1. Ya, 1 banding 1 ya. Tadi ada yang jawab 3 banding 4. Nah, sudah diralat ya. Jadi 3 banding 4 itu tingginya. Ya, tingginya, tapi bukan luasnya ya. Jadi dengan ukuran 655, 855 itu dua segitiga itu luasnya sama ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, kita coba nomor 12 ya. Kita coba nomor 12 dengan cepat. Jadi ini yang di dalam kurung kita kerjakan dulu ya. Jadi X dibagi Y per Z gitu aja ya, saya tulis gitu, ini Y per Z dibagi lagi X per X dibagi Y ini dikerjakan dulu X per Y ya, X per Y dibagi Z gitu ya. Lalu kalau pembagian dengan pecahan itu dibalik X kali Z per Y dibagi X per Y kali, kalau dibagi Z berarti dikali seper Z ya. Kemudian ini menjadi XZ per Y dibagi X per YZ ya, X per YZ. Nah, terus ke sini jadi XZ per Y dikali, ini dibalik ya, YZ per X, YZ per X. Nah, ya, coret X-nya, bagi X habis, dibagi Y habis, Z kali Z berarti Z kuadrat ya. Jawabannya Z kuadrat. Ya, bagus ya, ada satu anak, dua anak ya menjawab dengan benar. Bukan satu ya, ada dua anak yang menjawab satu, ada dua anak yang menjawab Z kuadrat. Gitu ya. Baik, kita sampai di sini.